Baik, berikutnya di soal nomor 18. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai Hi yang hilang di sini. Kita menggunakan sifat dua gradien yang saling tegak lurus. Di mana gradien yang saling tegak lurus itu jika dikalikan hasilnya negatif 1. Maka kita mencari dulu gradien dari garis yang sudah diketahui ini. Maka gradiennya adalah delta Y per delta X. Menjadi negatif 1 dikurangi 3 dibagi 4 dikurangi negatif 2. Jawabannya negatif 2 per 3. Nah, karena sifat tegak lurus dengan ini, maka gradiennya tinggal dibalik ya, negatif 2 per 3 ini 3 per 2. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Maka gradien garis ini, yaitu 3 per 2, bisa kita cari dari persamaan ini, yaitu Hi dikurangi 4 per negatif 4 dikurangi 4, jawabannya 3 per 2. Nah, kemudian kita kali silang, diperolehlah nilai Hi, yaitu negatif 8. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan di soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19 ini kita bisa mencari gradien dari garis Hi-nya dulu. Karena ini diketahui 2 titik. Berapa gradien garis Hi-nya? Yaitu negatif 2 per 3 ya. Ini gradiennya adalah negatif 2 per 3. Nah, karena Hi dan R sifat yang sejajar, maka gradiennya sama. Maka gradiennya juga negatif 2 per 3. Nah, kemudian P ini memotong tegak lurus antara Hi ataupun R, maka gradiennya adalah, tinggal dibalik ya ini ya, yaitu 3 per 2. Nah, kita cermati dulu gradien-gradiennya. Nah, dari sini gradien R adalah min 2 per 3, padahal di sini adalah min 3 per 2. Maka pernyataan 1 yang salah. Maka bisa kita simpulkan yang ada satunya salah. Nah, kemudian gradien P-nya adalah 3 per 2. Benar ya? Nah, kemudian dari yang 3 atau 4 ini kita bisa mencari persamaan garisnya. Di mana persamaan garis dari Hi ini bisa kita cari dari X dikalikan titik di sini, yaitu 2X, kemudian titik di sini kita kalikan dengan sumbu Y plus 3Y sama dengan hasil kali 2 dengan 3, yaitu 6. Nah, dari persamaan ini ternyata yang ketiga salah. Maka yang ada 3-nya salah. Otomatis jawabannya 2 dan 4. Itu ya. Baik, berikutnya di soal nomor 20 ya. Di soal nomor 20 ini membeli burger dan es krim. Nah, di sini sudah ada stimulusnya, di mana stimulusnya kemudian nanti dilihat dari pernyataan ini sesuai atau tidak. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita memisalkan. Di sini saya misalkan burgernya adalah X, kemudian es krimnya adalah Y. Itu ya. Nah, dari pernyataan Kiko, dia membeli 4 burger, berarti 4X, dan 1 es krim ditambah 1 Y, harganya 120. Itu ya. 4X ditambah 1 Y sama dengan 120. Ini pernyataan pertama. Baik, berikutnya di soal nomor 21. Nah, di soal nomor 21 ini soal yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Nah, di sini tinggal kita nanti mengeliminasi X atau mengeliminasi Y untuk mencari nilai X ataupun nilai Y. Nah, di sini saya eliminasi Y-nya ya. Jadi saya lihat koefisien dari variabel X dan Y-nya. Di sini saya lihat Y-nya. Negatif 2, di sini 4. Nah, supaya
nanti ini hilang atau menjadi 0, nanti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini, diperoleh X sama dengan 4. Nah, setelah ketemu X sama dengan 4, saya substitusikan ke persamaan yang satu ya. X-nya saya gantikan 4 di sini, sehingga nanti diperoleh Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, tinggal saya substitusikan ke persamaan yang dicari. Diperolehlah hasilnya negatif 3. Itu ya. Oke, berikutnya di soal nomor 22. Nah, di sini ada persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0, di mana X1 lebih dari X2. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasannya A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 15. Nah, dari sini bisa kita cari pernyataan yang pertama, diskriminan. Rumusnya D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dari sini tinggal kita cari, yaitu 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 15, diperolehlah D-nya 64. Jadi pernyataan 1 benar. Maka yang ada satunya benar, otomatis C dan D salah. Itu ya. Nah, dari sini kita tinggal mencari akar-akarnya, yaitu diperoleh X1-nya 3, X2-nya negatif 5. Kenapa? Karena ini aturannya, yaitu X1 lebih besar daripada X2. Nah, karena X1-nya 3, X2-nya negatif 5, jika dijumlahkan, nanti jawabannya adalah negatif 2. Maka pernyataan yang ketiga salah. Yang ada 3-nya salah, maka yang benar adalah B. Itu ya. Baik, berikutnya di soal nomor 23. Di soal nomor 23 bisa kita selesaikan seperti ini. Oke, berikutnya di soal nomor 24. Soal nomor 24 bisa kita selesaikan seperti ini. Baik, berikutnya di soal nomor 25. Nah, di soal nomor 25 ini kita diminta untuk mencari tinggi maksimal yang dicapai oleh bola. Ini tinggi maksimal ya, yaitu persamaannya HT sama dengan 8T dikurangi 2T kuadrat. Diperoleh bahwa A-nya yaitu negatif 2, B-nya 8. Nah, nanti kita mencari rumus X ya. X rumusnya adalah negatif B per 2A. Nah, kita peroleh negatif B yaitu negatif 8 per 2 kali negatif 2, yaitu nanti jawabannya 2. Setelah ketemu 2, X-nya ini kita substitusikan ke persamaan ini menjadi 8 kali 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2. Diperolehlah jawabannya 8. Seperti itu ya.